Jangan sampai posisi merubah isi. Terkadang memang posisi dapat merubah isi, karena ada protokoler juga yang merubah isi tersebut. Halo kerabat Monalis TV, kembali berjumpa dengan saya Rudi Antono dalam program Perspektif Andalas. Kali ini kita akan membahas yang lagi diribukan oleh beberapa orang di nasional ini, yaitu dipilihnya Abdi Negara Slank sebagai komisaris independen di PT Telkom. Berbagai alasan dikemukakan beberapa pihak, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, tentang posisi yang ditempati oleh Abdi. Menarik memang posisi komisaris ditempati oleh seorang musisi. Saya sendiri melihat tidak ada masalah di situ. Tidak ada yang salah dan tidak ada masalah. Kalaupun ada yang mengatakan kok musisi menjadi seorang komisaris, biasa-biasa saja. Karena posisi komisaris itu bisa ditempati oleh siapa saja dengan background apa saja. Karena posisinya memang hanya sebagai pengawas jalannya sebuah corporate atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara. Jika kita lihat kenapa Abdi menjadi bagian komisaris di Telkom, memang sebuah kalau dalam sebuah kontestasi itu kan kita ada pendukung, ada relawan, ada pengusung. Kalau pengusung kan partai politik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada pendukung dan ada juga tim-tim yang dibentuk untuk suksesi dari sebuah kontestasi. Kalau kita ambil sebuah konsep Minang, ada diksi yang cukup mewakili, yaitu jariah menantang buliah. Nah, itu. Jadi siapapun yang bekerja, berusaha, dan bersama-sama memenangkan sebuah kontestasi, setiap jerih payahnya itu pasti ada yang didapatkannya. Apakah itu dalam bentuk posisi, kekuasaan, maupun dalam bentuk program-program lain yang pada dasarnya adalah bagian dari peningkatan sumber daya secara ekonomi. Dan Abdi, saya pikir berada pada posisi itu karena dia adalah bagian dari tim dari sebuah suksesi pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia di tahun 2019. Kalaupun ada yang meributkan, ada beberapa asumsi di situ. Yang pertama, karena memang orang itu sangat peduli terhadap badan usaha milik negara yang namanya PT Telkom. Mereka menghendaki bahwasanya orang-orang yang menjadi komisaris di perusahaan itu adalah orang-orang yang kompeten dan punya kualifikasi. Paling tidak background-nya ada di teknologi. Selain itu memang ada keinginan dari pihak-pihak tersebut bahwasanya dia ingin melihat bahwasanya perusahaan negara itu maju, menghasilkan untuk negara. Namun ada asumsi lain, misal bisa saja yang ribut itu yang namanya pengawas dan musisi termasuk orang yang teliti ya. Apalagi Abdi adalah seorang entertain, dia sangat memperhatikan performan mulai dari perencanaan sampai akhir performan. Jadi orang yang teliti dan
karena dia juga adalah pengusaha, memegang beberapa perusahaan, ya dia teliti dan akurat, kemungkinan akan ada yang terganggu. Pihak-pihak terganggu ini juga akan bermasalah nantinya. Atau paling tidak ketika keberadaan seorang figur itu mengganggu posisi yang lain, ya pasti ribut lah. Jadi wajar saja apa yang didapatkan Abdi itu wajar saja dan tidak ada yang salah. Semua orang menginginkan posisi yang sama ketika dia sudah berusaha dan sudah berdarah-darah pula untuk membangun sebuah kontestasi dan menang. Saya pikir itu tidak terjadi hanya di tingkat nasional, pemilihan presiden dan wakil presiden, tapi juga kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota, semua seperti itu. Tidak ada masalah. Badan usaha milik daerah juga diisi oleh orang-orang yang nantinya juga bagian dari suksesi kemenangan kepala daerah itu. Kalau Anda tidak percaya, silakan cek aja. Karena tidak mungkin misalnya seseorang menempatkan sebuah lembaga besar, sebuah perusahaan, kalau tidak orang yang dipercayainya, bagaimana mengawasinya? Pasti orang yang ditugaskan untuk mengawasi itu adalah orang yang dipercaya oleh orang yang menugaskan. Di daerah juga terjadi demikian. Di daerah juga terjadi demikian. Ada beberapa BUMD di provinsi dan kabupaten kota juga ditempati oleh orang-orang yang sudah menjadi bagian dari sebuah kontestasi. Karena tidak mungkin ya, misalnya Anda bersama saya lalu berseberang bersama saya lalu saya menang lalu yang lain diajak untuk menjadi komisaris, kan nggak mungkin juga, bisa-bisa melawan arus nanti. Lagi pula sering kekuasaan ini juga terjadi di kabinet, termasuk di lembaga-lembaga negara lainnya. Ya, termasuk juga di BUMN, di Badan Usaha Milik Negara. Komisarisnya kan banyak itu, mulai dari perusahaan induk sampai anak perusahaan ya. Apalagi kalau anak perusahaannya makin banyak lah komisaris-komisaris di situ. Imbasnya di situ. Kalau boleh saya katakan, konsep jariah mantambuliah itu berlakunya di situ. Ketika seseorang sukses menempati posisi tertentu, maka para pendukung atau yang bergerak atas dirinya itu ya ditempatkan pada posisi-posisi yang memang membuat dia menjadi bagian berharga di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada dampak ekonominya secara personal maupun secara komunal atau secara kelompok. Misalnya ketika seseorang ditempatkan sebagai komisaris, dia kan punya relawan-relawan juga. Dia punya pasukan juga di bawahnya. Ya paling tidak pasukan ini bisa mendekati dalam bentuk program-program tertentu. Yang harus diwaspadai, nah ini kalau posisi-posisi komisaris ini bagi saya siapapun yang menempati ya sah-sah saja dan tidak ada yang terlanggar di situ. Kecuali posisi dewan direksi atau bagian karyawan-karyawan, memang dibutuhkan orang-orang yang terampil di situ, orang-orang terampil secara skill. Kalau komisaris memang hanya sebagai fungsi pengawasan. Namun kerabat perlu juga memahami bahwa apapun bentuk posisi kekuasaan, ini jangan sampai posisi itu dimanfaatkan juga untuk sesuatu yang tidak baik atau melanggar hukum atau bertentangan dengan nilai dan moral bangsa. Misal, posisi itu digunakan untuk mengumpulkan dana, misalnya. Baik itu untuk kontestasi di daerah maupun di nasional, bisa saja itu terjadi.
jual beli jabatan itu kan bisa saja terjadi. Ini yang harus diwaspadai. Jangan sampai posisi-posisi yang ditempati orang-orang baik itu, orang-orang yang dianggap mampu itu justru menjadi ujung tombak untuk melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi negara dan bangsa. Dan saya yakin siapapun yang berada pada posisi komisaris, misalnya baik badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, itu adalah orang-orang yang dianggap mampu, terutama dalam etika pengawasan. Tapi jangan ada juga profit sharing keuntungan di situ. Selain itu, kerabat, selain di badan usaha milik negara kan ada juga. Kalau di daerah itu kita setelah pemilihan kepala daerah kan para aparatur terutama eselon 1 dan 2 itu pasti merasa was-was mau ditempatkan di mana, mau diberhentikan atau jangan-jangan diambil alih jabatannya oleh teman yang lain. Itu adalah bagian dari dinamika bernegara ya, atau berpemerintah. Pasti kepala daerah atau mulai dari presiden, kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota mencari orang-orang yang betul-betul mampu menjalankan visi dan misi dari kepala daerah itu. Yang harus diantisipasi adalah konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena pasti ada sharing bagi keuntungan, ada bagi kekuasaan juga di situ. Ini dinas ini megang siapa, ini siapa, itu selalu ada. Yang perlu dipahami bahwasanya berpolitik itu upaya kita atau upaya seseorang untuk mengimplementasikan apa yang menjadi ide dan gagasannya, baik itu di legislatif maupun di eksekutif, baik itu di badan usaha ataupun di struktur pemerintah paling bawah sekalipun. Mereka punya keinginan, sama-sama ingin berubah, sama-sama ingin mengabdi, sama-sama ingin berbuat sesuatu yang baik untuk orang-orang sekelilingnya. Hanya saja godaannya itu selalu ada, dan bagaimana yang bersangkutan mengontrol diri mereka dan bagaimana lingkungan itu mengontrol diri mereka sendiri. Demikian, saya kira ribut-ribut sedikit tentang komisaris nggak apa-apa lah. Yang penting komisaris tetap jalan dan badan usaha milik negara ini tetap untung, tetap mendatangkan pendapatan bagi negara kita. Bukan ketika terjadi pergantian komisaris nanti perusahaan mitranya juga berganti-ganti ya. Ini yang paling ditakutkan sebetulnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Atau paling tidak ada kalaupun terjadi jangan terlalu brutal ya. Kalaupun ada perusahaan-perusahaan mitra dari badan usaha milik negara ya pelan-pelan saja ya. Biasalah. Kalau orang Minang bilang sakali ayah kadang sekali tapi yang berubah. Jadi semuanya berubah. Jadi kita maklumi saja bahwasanya penempatan orang-orang yang sudah bekerja keras dalam sebuah kontestasi itu ditempatkan pada posisi yang membuat mereka atau dia dihargai ya biasa saja. Jangan sampai posisi merubah isi maksudnya orangnya. Nah, terkadang memang posisi dapat merubah isi karena ada protokoler juga yang merubah isi tersebut. Posisi dan isi. Kalau isi adalah orangnya, kalau posisi adalah jabatannya. Demikian kerabat Das. Semoga di Slang dapat membangun badan usaha milik negara ini menjadi lebih baik. Tidak lagi ada blank spot, tidak ada lagi jaringan ngadat gitu kan. Semoga lebih baik lah, termasuk konten-konten yang akan dibangun. Karena core bisnis dari perusahaan negara itu kan terus berkembang. Dan jika berkembang memang untuk kepentingan masyarakat banyak, termasuk bangsa dan negara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.